Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya sebagai kapten atau nahkoda di Tenggo Bravo Liputan Pendingin 01 yang berfungsi menarik Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II dari pulau satu ke pulau lainnya. Saya masuk di pelayaran dari tahun 98. Jadi masuk itu bukan langsung jadi kapten, bukan. Jadi jurumudi dulu tahun 98. Habis itu saya sekolah di Semarang tahun 99. Jadi mualim 2 atau second officer dulu. Naik di kapal landing craft tanker atau LCT. LCT adalah kapal muatan barang atau alat berat dari pulau satu ke pulau lainnya juga. Jadi semacam komersil dari perusahaan komersil. Saya jadi nahkoda tahun 2007 dari LCT itu tadi. Dari landing craft tanker. Setelah 2007 jadi nahkoda, pindah kapal sana sini, akhirnya kembali lagi ke DS. 2018 kembali lagi tahun 2021 kemarin dipanggil lagi. Hampir 2 tahun lagi dipercaya sama dokter SER atau dokter peduli. Perbedaannya sangat jauh. Jadi untuk perusahaan yang komersil, yang dari pulau satu ke pulau lainnya itu sangat jauh sekali sama dokter SER. Jadi kalau di perusahaan komersil cuma mengangkat barang atau alat berat dari pulau satu ke pulau lainnya, kita angkut, kita antar, selesai. Kalau di dokter SER tidak. Jadi kita dari pulau satu ke pulau lainnya itu dengan misi kemanusiaan. Maksudnya misi kemanusiaannya adalah kita membantu para relawan, para dokter, dokter perawat, dan administrasi. Itulah uniknya saya gabung di dokter SER. Ikut membantu di administrasi dan lainnya. Tidak taunya bapak atau ibunya yang mau sunat, anaknya nangis, tidak mau. Akhirnya gagal. Jadi minta tolong anaknya dipersiapkan mentalnya untuk sunat. Untuk menarik kapal Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II ini, kita ada tali towing namanya. Tali towing dan second towing. Second towing itu sekitar 70 meter dari kapal tugboat ke rumah sakit ini. Tapi kalau sudah long towing, itu kita sudah membentang tali yang panjangnya sekitar 220 ditambah 70 meter tadi. Jadi sama juga dengan kapal-kapal tugboat lainnya yang menarik batu bara. Tapi kita bedanya, akomodasi kita terlalu besar, jadi kita bentang panjang juga. Jadi ada kekuatan untuk menarik itu tadi. Pengalaman kemarin dari Makassar ke Buton Tengah ini 2 hari perjalanan kita aman. Setelah menginjak 3 hari kita kena badai. Jadi kita sempat berlindung di Pulau Talaga Baru. Jadi di samping sebelahnya Mamang Sangka. Jadi sempat kita berlindung selama 2 hari kemarin. Karena angin yang kencang sampai 35 knot sampai 40 knot dan gelombang sampai 2 meter. Jadi kita akhirnya berlindung di situ agar reda laut. Setelah reda, baru kita tancap gas lagi.
kita ada 3 tingkat di atas. Jadi di atas ada ruang untuk kemudi, namanya bris. Di situ kita ada alat-alat navigasi kita, ada radar, ada GPS, ada AIS, ada echo sounder, ada kompas, dan radar radio. Lantai 2 ada ruang makan. Lantai 2 ada ruang makan, ada dapur, ada kulkas, ada TV. Jadi ruang hiburan lah ceritanya. Untuk lantai 3 di bawah ada ruang akomodasi untuk kru, untuk tempat tidur. Terus di belakang lagi lantai 3 ada kamar mesin. Jadi mesin kita ada 2. Mesin induk kita ada 2, mesin genset kita ada 2, yang berkapasitas satu mesin sekitar 600 horsepower, jadi 1.200 horsepower. Terus genset kita berkekuatan 60 kWh, satu, ada 2, jadi 120 kWh. Tidak lupa, kapal kita ini dilengkapi dengan pemadam kebakaran yang sangat canggih, karena kapal ini dibeli oleh Yayasan Dr. Sher bekas dari Pertamina Hulu Makam, jadi komplit dengan pemadamnya. Mereka aja sampai di rumah. Halo, nama saya Dr. Rosa Yulise Putri. Saya di sini sebagai koordinator Rumah Sakit Apung Nusa Waluyo 2. Sudah bergabung selama 2 tahun di Dr. Sher. Kebetulan ini lokasi pertama yang saya pimpin sebagai koordinator. Tentukan lokasi, kita ada beberapa cara sih. Yang pertama biasa itu dari rekomendasi dari pemerintah daerah setempat atau mungkin rekomendasi dari nakes setempat biasanya, atau dari warga-warga yang memang merasa lokasinya bisa dikunjungi. Kalau untuk Buton Tengah sendiri ini kita mendapat rekomendasi itu dari dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di rumah sakit umum di sini untuk mendatangi lokasi ini. Jadi setelah kita mendapat rekomendasi, kita lakukanlah survei. Nah, sebelum survei itu biasa kita mengumpulkan data sekunder, fasilitas apa saja yang ada di Kabupaten Buton Tengah ini, seperti itu. Jadi nanti setelah kita dapat data-datanya, baru kita tentukan jadwal untuk mendatangi lokasinya. Jadi untuk memastikan apakah data yang kita dapat itu sesuai dengan faktanya di sini. Jadi kita memastikannya seperti itu.
rumah sakit apung ini kita untuk di darat itu setara dengan tipe D. Cuma memang nggak semuanya sama persis ya, pasti tetap ada kekurangannya. Jadi untuk fasilitas dasarnya itu kita punya pelayanan IGD 24 jam, kemudian pelayanan rawat inap dengan 24 bed, kemudian kita ada ruang bersalin 24 jam, kita punya pelayanan ruang operasi juga, terus kita punya poli umum, poli spesialis, kemudian poli KIA, poli gigi. Jadi kalau untuk di rumah sakit apung ini kita sistemnya itu ada yang staff, ada yang relawan. Nah untuk staff itu kita nakes dan non-nakes itu total ada 31. Jadi ada 10 dokter umum itu termasuk saya, ada 1 dokter gigi, 9 perawat, kita punya 2 apoteker, 2 analis, kemudian kita punya 3 admin. Biasanya umum masih ada sisa sekitar 20-an. Minta tolong ya umum, yang belakang umum ini berderet. Kalau spesialis itu kita relawan, jadi setiap minggu itu kita rotasi berganti-ganti. Cuma kalau untuk yang kita datangkan ke sini, biasa kita datangkan yang 5 spesialis yang utama, jadi penyakit dalam, bedah, anestesi, kandungan, dan anak. Cuma kalau untuk di Buton Tengah kita khusus mendatangkan spesialis kulit, karena kita setelah pelayanan 1 minggu, kita melihat lokasi di sini tuh ternyata banyak pasien dengan sakit kulit, makanya itu di luar dari rencana awal kita rencana mendatangkan spesialis kulit. Jadi kalau untuk di rumah sakit apung ini karena memang sistemnya di kapal, kita ruangan-ruangan semua kan pakai kontainer ya. Jadi untuk ruang rawat inap, ruang operasi pun kita di dalam kontainer seperti itu. Mungkin itu yang ikonik ya, berbeda dengan rumah sakit di darat. Terus yang membedakan juga di sini karena kita merangkap rumah sakit sekaligus tempat tinggal, kita juga punya ruang rekreasi. Kalau di ruang rumah sakit mungkin nggak ada ya. Kalau rumah sakit kan hanya sebatas fasilitas pelayanan biasa. Kalau di sini kita ada punya kamar-kamar staff, terus kita punya ruang serbaguna untuk rekreasi staff, terus kita juga punya hall untuk kumpul-kumpul staff seperti itu. Jadi kalau untuk fasilitas pemeriksaan di sini kita punya pemeriksaan lab dasar, jadi kita ada pemeriksaan darah, terus kita juga punya fasilitas PCR sendiri. Kemudian kalau untuk radiologi kita ada pemeriksaan ronsen juga, jadi kita punya ruang radiologi sendiri, kita ada pemeriksaan USG juga, sama untuk EKG juga kita bisa di sini, seperti itu. Kalau untuk total pasien sehari kita pas awal-awal kemarin sih sampai hampir 200 ya sehari. Karena kebetulan kita belum ada buka ruang operasi, jadi tenaga medisnya, dokternya itu semua bisa dialokasin di poli. Makanya kita bisa menampung banyak pasien kemarin di poli umum. Jadi hampir 200 kalau sehari kemarin.
kalau lagi ada operasi itu kan tenaga medisnya terbagi ya, jadi ada beberapa yang masuk ruang operasi. Makanya untuk jumlah pasien sehari juga kita menurun biasanya, jadi 150, 140 biasanya. Kalau misalnya di satu lokasi itu biasa target kita tuh 6.000, 5.000 sampai 6.000. Ya kalau di sini sih selama kita pelayanan 2 minggu ini total udah hampir 1.000 ya. Kalau kedepannya sih mungkin bisa lebih banyak lagi. Karena kabupatennya sendiri ini lumayan besar, pertama penduduknya juga banyak, terus juga berpapasan dengan Kabupaten Muna. Jadi satu pulau itu masyarakatnya lumayan banyak. Kalau kita di sini sih ada jadwal mingguan ya, jadwal. Jadi setiap hari itu ada kegiatan. Nggak setiap hari sih, Senin, Selasa biasa kita kosong. Kalau Rabu itu biasa kita malam ilmiah. Jadi kita ada laporan kasus untuk dokter-dokter sama tenaga medis yang lain. Kita bahas kasus seperti itu, jadi untuk refresh ilmu. Terus kalau misalnya hari Kamis itu kita malam ibadah. Jadi kita ada ibadah kebersamaan, tapi ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau malam Jumat itu biasa, Jumat malam itu biasa kita movie night atau enggak games. Jadi bisa nonton film bareng atau bisa main games bareng seperti itu. Kalau Sabtu itu biasa malam perpisahan dengan relawan karena hari Minggunya relawan pulang. Jadi Sabtu malam itu kita perpisahan, Minggu malam kita menyambut relawan lagi yang baru datang. Mungkin itu sih kalau aktivitas di luar jadwal mungkin ya bisa jogging sekitar sini atau mungkin berenang di goa karena di sini banyak goa atau mungkin berenang di laut. Kita ada promosi kesehatan. Jadi untuk kegiatan Promkes kita itu ada beberapa. Yang pertama ada penyuluhan kesehatan untuk masyarakat awam. Yang kedua kita pelatihan dokter kecil. Jadi targetnya itu adalah 40 anak kelas 5 sampai 6 SD. Kita lakukan tuh di setiap hari Sabtu. Lokasinya di Rumah Sakit Apung ini juga. Kemudian kita punya pelatihan ANC itu untuk bidan-bidan setempat. Nanti dilakukan juga di hari Sabtu. Kegiatannya kita lakukan setiap minggu. Jadi targetnya itu 5 sampai 6 bidan. Jadi kalau untuk alur pendaftaran pasien di sini tuh kita untuk pendaftaran ada tenda sendiri di depan kapal. Jadi untuk pendaftaran itu nggak di dalam kapal. Jadi untuk pendaftaran pasien karena kita memberi kuota setiap hari, kita itu pakai nomor antrian sistemnya. Jadi pasien itu datang biasa dari pagi sudah mengantri. Nanti kita akan bagikan nomor antrian itu jam 7.30 pagi. Begitu dapat nomor antrian, pasien itu akan menunggu nanti untuk dipanggil untuk didata. Jadi pasien itu akan menyerahkan kartu identitas. Nanti akan didata oleh perawat kita di bawah, dilakukan pemeriksaan tensi, suhu, lalu dianamnesa singkat, jadi ditanya riwayat penyakitnya secara singkat. Setelah itu, pasien akan menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Nanti masuk ke dalam kapal itu akan diarahkan oleh petugas yang bekerja di bagian alur, nanti diarahkan ke poli masing-masing di mana pasien mau berobat. Jadi nanti diarahkan ke poli gigi, poli umum, atau poli KIA misalnya, seperti itu. Nanti setelah masuk berobat dengan dokternya, pasien akan diarahkan untuk ke ruang tunggu obat. Nanti di ruang tunggu obat itu pasien akan menunggu obat, lalu akan dipanggil dari apotek. Jadi setelah dapat obat, pasien akan diberikan informasi tentang cara minum obat. Setelah itu pasien baru bisa pulang.
Jadi kalau untuk setiap pelayanan yang kita lakukan di sini, baik itu pelayanan yang kuratif kayak poli dan pelayanan promkes, kita tuh selalu koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Gitu. Jadi kalau untuk promkes terutama kita nggak bisa berjalan sendiri karena kita harus tetap koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan dan semua instansi kesehatan terkait. Gitu. Jadi kalau untuk kegiatan promkes kita itu selalu koordinasi terlebih dahulu. Jadi kita membahas terkait penunjukan sekolah mana yang akan dikirim siswa SD-nya, kemudian penunjukan bidan-bidan mana yang akan dikirim, atau mungkin untuk misalnya operasi katarak, kita koordinasi dengan seluruh kepala puskesmas untuk mendata semua pasiennya. Mungkin seperti itu. Pertama kali saya gabung itu kan relawan ya, jadi sebenarnya nggak ada niat awal, nggak ada niatan juga pengen bergabung, sebenarnya nggak kepikiran pengen bergabung di Dokter Share. Cuma setelah ikut relawan, merasa kalau kayaknya seru ikut gabung di Rumah Sakit Apung. Pengalaman selama 2 tahun ini sih banyak ya, banyak. Di setiap lokasi itu punya cerita masing-masing yang unik-unik, dari mulai karakteristik warganya, pasiennya masing-masing. Jadi kalau untuk pesan dan pesan, di Dokter Share itu banyak dinamikanya, seru banget selama pelayanan di sini. Jadi setiap pelayanan tuh nggak pernah bosan. Ya mungkin ada jenuhnya selama 3 bulan, tapi selalu menarik setiap pelayanan. Mungkin itu.